Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa syarrif wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat, hingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka acara madu yang insyaallah acara ini akan bernilai ibadah dan bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa marilah kita haturkan salawat beriring salam kepada suri teladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, anak-anak sekalian yang saya cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia agung yang layak patut kita jadikan suri teladan. Di antara teladan yang beliau ajarkan kepada kita, yakni agar berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita, terutama iman dan Islam kita. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri adalah dengan menahan hawa nafsu. Rasulullah ketika beliau pulang dari perang Badar, yang dikala itu terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17, beliau berkata di depan para sahabatnya, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil menuju perang yang luar biasa besar, yakni jihadul hawa, yakni berjuang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu anak-anakku yang Ustaz cintai, Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atau mendirikan, menghidupkan malam Ramadan dengan berpuasa dan melakukan rangkaian ibadah yang sunnah, tadarus, salat tarawih, witir, salat duha, salat hajat, salat tahajud, i'tikaf, infak, sedekah dan lain sebagainya. Imanan wa ihtisaban, karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niscaya Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, salah satu cara kita untuk menjaga kualitas diri kita dan melawan hawa nafsu kita, yakni dengan menjalankan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ulama salafus saleh berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan seluruh bulan yang ada dalam satu tahun itu seluruhnya adalah bulan Ramadan. Mengapa? Karena mereka tahu keutamaan yang dapat kita raih di bulan Ramadan.
Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, dan dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahari, atau dalam riwayat lain dikatakan ka'annahu shomal 'ama kullah, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Dan di bulan Ramadan juga terdapat 1 malam yang malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Dan ini sangat kita dambakan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Sedangkan kita, sebagaimana kita ketahui, umur tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi umur kita tidak sampai 1000 bulan. Tetapi apabila kita raih malam Lailatul Qadar, maka kita telah mendapatkan kebaikan lebih baik dari 1000 bulan. Pada akhirnya, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dengan menjaga hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa, baik itu puasa itu sendiri atau nilai pahala puasa itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, dan ini Ustaz tutup dengan sebuah hadis yang berbunyi, kata Rasul, "Man lam yada," barang siapa yang belum meninggalkan qaulaz zur, perkataan keji, wasafah, wal amal bih, dan tetap mengerjakannya, berbuat keji dan tetap mengerjakannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh darinya, fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh baginya meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Sedangkan kita tahu bahwa puasa ini adalah ibadah yang langsung Allah balas. Dan kalau Allah sudah membalas, pasti balasan itu lebih besar dari yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menjadikan kita insan yang bertakwa sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri. Sekali lagi, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin agar kita dapat menjalankan ibadah puasa penuh hingga akhir Ramadan, dan kita keluar sebagai pemenang, sebagaimana layaknya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Mohon maaf, Ustaz mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Madu, mau tanya dong Ustaz. Mau tanya dong Ustaz. Ya, silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Ananda, ingin bertanya seputar kehidupan sehari-hari Ustadz. Jadi, hukum tidur sepanjang hari saat puasa itu apa Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Pernah kita dengar barangkali sebuah hadis katanya bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Betul ya? Padahal kita tidak tahu apakah hadis ini sahih, dhaif, atau maudhu atau munkar. Ternyata setelah ditelaah, ternyata hadis ini bukan hadis yang sahih. Karena sejatinya orang yang berpuasa itu berupaya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, bahkan siang Ramadan. Bagaimana mungkin kita meraih pahala puasa dengan maksimal kalau sepanjang hari selama kita puasa itu kita isi hanya dengan
tidur. Bagaimana tadarusnya? Bagaimana dengan sholat zuhurnya? Bagaimana dengan sholat asarnya? Bagaimana dengan iktikafnya? Tidak mungkin dia laksanakan apabila ia tidur sepanjang hari. Sedangkan orang yang beriktikaf itu akan batal iktikafnya bila ia tidur. Nah, kecuali kalau dia tidurnya itu tidak sengaja. Artinya tidak sengaja itu dia tidur tahu-tahu bangun sampai sore. Tapi kecil kemungkinan seperti itu. Yang jelas puasa Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita punya kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan bulan yang menjadi kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa selama 1 tahun penuh, dimulai dari bulan Syawal hingga bulan Sya'ban, itu bulan-bulan yang barangkali kita tahu itu penuh dengan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, bulan Ramadan, kita tahu bahwa bulan Ramadan disebut dengan bulan penuh barokah dan bulan mulia. Artinya bulan di mana memang kita termotivasi untuk berbuat baik atau beramal soleh. Nah, seperti itu. Jadi selama Ramadan ya tidak kita isi dengan tidur. Karena tidur itu sejatinya kita lakukan di waktu-waktu yang memang sesuai atau tepat untuk kita istirahat. Misalnya ba'da zuhur ya. Tapi kalau dari pagi sampai sore, pagi zuhur dia bangun sholat zuhur, kemudian tidur lagi, asar dia bangun, sholat asar, kemudian tidur lagi. Terus kapan dia tadarusnya? Kapan dia belajarnya? Kan gitu. Kapan dia menuntut ilmunya? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Yang lain? Mau bertanya lagi boleh nggak Ustadz? Ya, boleh, silakan. Jadi ini seputar kehidupan sehari-hari juga Ustadz. Jadi, batalkah kita jika mencicipi makanan? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Perihal mencicipi makanan atau dzaqut ta'am, ya, itu tidak membatalkan puasa selama itu dilakukan dalam kondisi darurat dan sedikit kemudian dibuang kembali bekasnya itu. Jadi nyicip itu hanya sebatas ujung lidah untuk merasa rasa manis, pahit, asam atau asin. Nah, tapi tidak ditelan. Selesai mencicip, kalau bahasa kita dilepehkan, diludahkan, seperti itu. Biasanya ini dilakukan oleh ibu-ibu menjelang buka dia masak. Tapi kalau kita tidak punya hajat untuk mencicip makanan, tidak boleh. Atau mencicip kadar takarannya banyak. Mencicip misalnya 1 sendok atau 1 centong, itu bukan nyicip, makanya makan. Artinya makan. Nah, yang namanya nyicip itu hanya di ujung lidah, seperti itu. Dan itu tidak membatalkan puasa. Allah a'lam bishawab. Kasih. Yang lain? Mau tanya juga dong Ustadz. Ya, silakan. Ini soal hukum puasa. Ada nggak sih hal yang sepele namun banyak orang nggak tahu dan membatalkan puasa kita? Terima kasih Ustadz. Ya, betul. Ada yang membatalkan nilai puasa, ada yang membatalkan puasa itu sendiri. Kalau ada orang yang puasa kemudian batal puasanya, maka dia wajib qadha. Tapi kalau yang batal itu nilainya, maka dia tidak wajib qadha, tapi pahala puasanya berkurang atau bisa jadi tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali. Sebagaimana orang yang disebutkan oleh Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Memang tidak wajib qadha, tapi dia tidak dapat pahala. Jadi kalau misalnya ditimbang ada 100 keburukan, ya, sedangkan pahalanya tidak ada, berarti dia tidak mampu meraih kebaikan, seperti itu. Nah, ada hal-hal yang kecil sepele tapi sering kita lakukan. Misalnya menggunjing orang lain, ya, mengadu domba, gitu. Ngomongin orang, ya, gunjing itu.
atau berbuat bohong, ya, atau melakukan kecurangan, itu membatalkan pahala puasa juga. Atau mengerjakan hal-hal kecil yang itu merupakan dosa juga. Misal nih, kita bawa motor, ya, hari hujan, ya, ada genangan air. Kemudian dengan seenaknya kita membawa motor tadi dengan kecepatan penuh sehingga orang yang ada di samping kita kena cipratan air, itu dosa juga. Gitu. Kalau kita lakukan dengan tidak sengaja bisa jadi itu dosa kecil. Tapi kalau dengan sengaja harus minta maaf dulu dengan orang yang bersangkutan. Karena dosa dengan Allah bisa kita minta ampun, tetapi dosa dengan orang atau manusia itu kita harus minta ampun langsung dengan yang bersangkutan. Seperti itu. Atau hal yang lain, misalnya kita masuk masjid, di sana ada sendal, ya, kita geser sendal orang lain, kita taruh sendal kita di situ, itu dosa kecil juga yang kita tidak sadari, seperti itu. Makanya dengan puasa Ramadan ini, kata Rasul, kalau kita lakukan dengan semaksimal mungkin, maka dosa-dosa tadi akan Allah ampuni. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang lain barangkali ada dari akhwat. Madu. Nah Ustadz, ini tadi kan dijelaskan kalau misalnya dosa-dosa itu bisa dilakukan secara sadar dan tidak sadar ya Ustadz. Sedangkan untuk kita tahu bagaimana puasa kita itu diterima bagaimana Ustadz? Tanda-tandanya. Oke, sekian. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali dan baik sekali. Seseorang dikatakan keluar sebagai pemenang, yakni menjadi insan yang bertakwa ketika selesai Ramadan, dia akan tetap istiqomah. Ciri orang yang berhasil puasa 1 bulan itu dia tetap istiqomah. Artinya ketika di bulan Ramadan dia rajin tadarus, selesai Ramadan dia tetap rajin tadarus. Sama artinya kalau di bulan Ramadan dia hanya diisi dengan tidur saja, maka selesai Ramadan kemungkinan akan seperti itu juga, lebih parah lagi, lebih ini lagi. Kalau di bulan Ramadan dia gemar infak, sodako, maka selesai Ramadan dia tetap melakukan infak dan sodako, tidak hanya terpaku atau terfokus di bulan Ramadan saja. Kalau seandainya dia di bulan Ramadan rajin melaksanakan ibadah salat tahajud, maka di luar Ramadan pun sama. Karena orang yang dikatakan sebagai orang yang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah, artinya takut menjalankan hal-hal yang Allah tidak ridhoi atau Allah murkai, gitu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan pahalanya memang lebih besar dibandingkan di luar Ramadan. Tetapi apabila ada orang mengerjakan amal ibadah atau hal yang baik di bulan Ramadan saja, berarti Allah tahu bahwa orang ini tidak termasuk orang yang istiqomah. Padahal di antara ciri orang yang ikhlas itu adalah istiqomah. Nah, contoh, kita pergi ke sekolah, kan harus tepat waktu, ya. Ciri anak yang istiqomah, baik ada guru piket maupun tidak ada guru piket, dia tetap datang tepat waktu. Tapi kalau ada anak yang tidak istiqomah, tidak ikhlas, kalau ada guru piket dia datang tepat waktu. Kalau tidak ada guru piket dia datang terlambat, seperti itu. Atau anak ini rajin nyapu atau bersihkan kelas. Kalau ada wali kelas dia bersihkan. Tidak ada wali kelas dia tetap bersihkan kelasnya. Nah, itu ciri orang yang ikhlas atau istiqomah, seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari akhwat barangkali. Madu. Tafadhol. Tad, bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Tad? Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat baik sekali dan bagus sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan.
Tetapi ini termasuk hal yang gaib, yang kita tidak tahu persis ya kapan dan bagaimana cirinya. Hanya saja di antara riwayat yang ada mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malamnya penuh dengan ketenangan. Ya, ketenangan artinya kita tenang beribadah, sangat menikmati ibadah. Maka orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang istiqomah beribadah dengan khusyuk mulai dari awal Ramadan. Artinya kalau orang ingin meraih malam Lailatul Qadar, dia harus beribadah bukan pas malam-malam terakhir bulan Ramadan, tapi harus dari awal Ramadan. Kenapa? Karena orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar adalah orang yang istiqomah. Artinya memang dia betul-betul beribadah itu ihtisaban, imanan wahtisaban. Iman artinya dengan penuh keimanan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia lakukan itu pasti mendapatkan ganjaran pahala. Wahtisaban artinya dia mengharapkan, bukan mengharapkan apa-apa, dia mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, tadi suasananya tenang. Yang merasakan tenang itu yang bersangkutan. Bukan artinya tenang itu tidak ada hujan, tidak ada angin, bukan. Tapi orang yang bersangkutan itu merasakan nikmat, tenang, indahnya, khusyuknya dalam beribadah. Tapi riwayat banyak mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adanya di sepertiga akhir bulan Ramadan. Tetapi untuk meraih malam Lailatul Qadar itu harus diawali dari awal. Sama seperti kalau kita main lomba atau mengikuti perlombaan atau kompetisi, itu harus mengikuti dari awal. Nah, kan gitu kan? Tapi final itu di ujung. Orang yang mengikuti final dia harus mengikuti dari awal lomba. Tidak bisa aku ikut finalnya, nggak bisa. Tidak diterima. Dia harus ikut dari awal. Dari awal apa? Dari awal kompetisi. Kalau Ramadan berarti dari awal Ramadan. Tidak bisa dia raih kesempurnaan Ramadan itu hanya dari tengah atau apalagi dari akhir Ramadan. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.